Kedua kesebelasan sudah berada di tengah-tengah lapangan. Wasit pertandingan sudah dan sedang memimpin siapakah dapat bola, siapakah dapat tempat. Sebelum pertandingan dimulai, tentu untuk peringatan kita sekalian, untuk mengingat agar pertandingan bisa berjalan dengan baik, lancar dan terkendali, semuanya akan kami bacakan maklumat dari Kepolisian Republik Indonesia yang akan dibacakan oleh Bung Wahyudin. Terima kasih kepada Bapak Haji Asep yang baru saja. Dan marilah kita dengarkan bersama dan mohon diindahkan maklumat Polri. Yang terhormat seluruh supporter official, tim pemain dari kedua kesebelasan, demi kelancaran dan tertibnya pertandingan, kami mohon Bapak, Ibu, Saudara dalam memberikan dukungan kepada kesebelasannya KBP Lilik Ardiansyah SHSIK. Demikian maklumat Polri yang baru saja kami bacakan, mohon diindahkan dan untuk dilakukan sebaik-baiknya. Dan kami selaku sebelum melanjutkan pandangan mata siaran langsung kepada official dan kedua belas tim, untuk selain official dan manajer dilarang ada penonton atau siapapun ada di area official. Dimohon untuk dikeluarkan semua Pak, sebelah kanan dan sebelah kiri. Ya, kami persilakan Bung Slamet Zofan yang akan memimpin jalannya pertandingan sore hari ini sebagai siaran pandangan mata kita. Silakan. Iya, terima kasih Bung Asif Awaludin. Saudara-saudara calon para penonton yang masih berada di luar pagar, ya pertandingan baru berjalan 1 menit. Untuk itu senantiasa kami ajak kepada Anda semua yang masih berada di luar pagar tentunya, yuk bergabung dengan Persib Santunan yang berhadapan dengan Dikit FC Tegal Depong Kidul. Sementara saudara penonton, dalam kekuasaan Bakhtiar melebar, ada ES sendirian, cantik sekali ES, arahkan kepada Upet, berikan kepada ES, langsung tembak, kerjasama ES, kemudian dibantu dengan seorang Upet yang punya nomor punggung 17, dilanjutkan dengan Dennis. Namun sayang, sundulan dari Dennis masih melebar di sebelah kiri tiang gawang yang dijaga oleh Fatur. Belum berubah kedudukan saudara penonton, masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Oleh sebab itu, calon-calon para penonton yang masih berada di luar pagar, ayo bergabung untuk menyaksikan serunya pertandingan sore hari ini. Saudara-saudara, sistem yang dianut dalam turnamen ini adalah sistem gugur. Siapakah yang menang sore hari ini? Adalah kesebelasan yang berhak lolos maju ke putaran kedua. Siapa yang kalah? Itu adalah kesebelasan yang harus angkat koper, tidak bisa mengikuti babak selanjutnya. Oleh sebab itu saudara-saudara, maka pertandingan sore hari ini bisa dinamakan pertandingan hidup dan mati bagi kedua kesebelasan. Apa yang terjadi dari penonton tampak membuahkan tendangan bebas untuk kesebelasan Persib Santunan saudara sudah dilakukan. Sementara Hanif dan kawan-kawan sudah berada di daerah lawan. Ada Dennis, ada Hanif. Ya, kemelut di depan gawang saudara, mampu diamankan oleh Sisur, sang kapten kesebelasan dari Dikit FC Tegal. Sementara bola normal masih berada di daerah Dikit, terbentur secara penonton, kemudian tertembak langsung
masih jauh melebar dan meninggi di gawang yang dijaga oleh Fatur dari Dekit FC Tegal. Hanya membuahkan tendangan gawang saudara untuk kesebelasan Dekit, sang kapten kesebelasan Sisur, arahkan kepada siapa? Angkat jauh pada posisi 4-3 saudara, yaitu saudara Kirom. Namun bola liar kali ini dikuasai masih kembali oleh pemain Dekit Tegal. Masih umpan terobos, ada seorang Kirom di sana saudara penonton. Mampukah melewati satu pemain Bahtiar? Ya, dikuasai kali ini. Masih Kirom sendirian, umpan tarik, diusir bola keluar lapangan saudara penonton, membuahkan lemparan ke dalam tentunya untuk kesebelasan Dekit Tegal. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, namun kali ini Iis turun ke belakang untuk membantu pertahanan. Ada Iis, pemain yang cukup rajin ini. Iis tidak mampu ambil bola, bola dimenangkan oleh nomor punggung 56 saudara Darito. Apa yang terjadi saudara penonton? Bagus, peluk bola erat-erat, lengket sekali tangkapannya. Hanif kali ini kapten kesebelasan, bisa dibilang Lionel Messi-nya Pesantunan. Hanif, bola kandas dan bergulir meninggalkan arena permainan. Saudara-saudara, membuahkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Persib. Ada di sana seorang Asep, tidak ada Awaludin. Ya, Persib kali ini lewat seorang Asep, langsung pendek yang diberikan 17 cara. Ada Ubed. Kandas kali ini serangan yang dibangun oleh Persib Pesantunan. Kali ini bola membalik, dikuasai sepenuhnya putra-putra Dekit. Arahkan melebar pada posisi 4-54 maksudnya masih Dekit. Ada 51 seorang Mustafa lepas jauh dan terlampau tajam secara penonton. Umpan tarik yang dilakukan oleh wing kanan dari Fatul ini, dari Dekit. Sementara Iis masih kuasai bola, diganggu ketat oleh satu pemain lawan yaitu saudara Kirom. Merobos, ada seorang Dennis sendirian. Tendangan spekulasi namun sayang masih terlampau lemah dan masih bisa dibaca seluruhnya oleh seorang penjaga gawang Fatur dari Dekit FC Tegal. Ya, para calon-calon penonton yang masih berada di luar pagar, yuk bergabung untuk menyaksikan langsung jalannya Persib Pesantunan yang berhadapan dengan Dekit FC Tegal. Siapa tahu hadiah-hadiah yang kami sediakan akan dibawa pulang Anda. Satu di antaranya persembahan dari Bang Kosim Kelambo, perpanjangan STNK Wani Nunggangi Wani Majiki. Ulangi, Wani Nunggangi Wani Majiki. Ya saudara-saudara, membuahkan lemparan ke dalam kelihatannya untuk Dekit Tegal. Sementara pemain Dekit sudah mulai naik ke atas menuju ke daerah pertahanan Persib. Oh, tendangan bebas maksudnya, kandas dengan sundulan seorang Bahtiar. Yang dimaksud adalah seorang Iis, namun overhead kelihatannya dari Iis. Kali ini bola meninggalkan arena pertandingan, lemparan ke dalam secara penonton, namun gagal kali ini yang dilakukan, sehingga bola membalik, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Persib. Sudah Bahtiar lakukan, bola berhenti saudara. Saudara Ajis, masih Ajis nomor punggung 15, pendek 14 sini Ubed kerjasama dengan Dennis. Ada Dennis, cantik sekali Dennis, cepet. Iya saudara-saudara, kerjasama yang cukup sempurna dari dua orang antara Ubed dengan Dennis. Namun sayang, kembali tendangan Dennis yang kesekian kalinya masih mampu dikuasai dengan bagus oleh seorang Fatur, penjaga gawang dari Dekit. Tampak saudara penonton, bola meninggalkan arena permainan, membuahkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Dekit. Sudah dilakukan dan bola kali ini berhenti di kaki saudara Hakim nomor punggung 54. Hakim ke depan, ada nomor punggung 80 langsung ke mulut gawang. Masih lurus saudara penonton dengan bagus, di mana bagus berdiri. Bahtiar tampaknya seorang Ajis melebar pada seorang Iis.
kerjasama dengan satu rekan nomor punggung 14 saudara Sandi kerjasama dengan seorang bangun nomor punggung 6. Arahkan kembali saudara penonton, ada Ajis di sana, masih Ajis pendek pada posisi rekan, ada Dennis melebar pada posisi Ubed, umpan terobos cantik sekali, kali ini ada seorang lapan, ya tembak. Apa yang terjadi saudara penonton? Nampak bola meninggalkan lapangan pertandingan tapi tersentuh oleh satu pemain dari Dekit, tentunya membuahkan tendangan pojok. Tendangan pojok saudara-saudara penonton bagi kesebelasan Persib, masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Sementara Hanif, Ubed, Dennis berada di daerah kotak penalti. Lagi sudah dilakukan. Bola kembali di posisi seorang Is, bola mantul. Tendangan dari Ubed langsung ke arah gawang. Kendati pun sudah mantul, namun sayang bola masih kembali dekat dengan seorang Fatur. Kali ini kita saksikan bola apa yang terjadi secara penonton. Kelihatan satu pemain dari Dekit melakukan suatu pelanggaran, nomor punggung 54 saudara Agim melakukan pelanggaran terhadap Persib Santunan, tentunya membuahkan tendangan bebas. Sudah dilakukan, bola berikan kepada seorang Bahtiar, mampu diamankan, bola dibuang keluar lapangan oleh Darito nomor punggung 56. Lemparan ke dalam, jatuh dalam kekuasaan seorang Ajis, masih membentur lagi dan kembali lemparan ke dalam karena baru saja membentur kaki seorang Agim dari Dekit FC. Lewat nomor punggung 7 ada Dennis sendirian, Dennis langsung melebar, ada Ubed. Apa yang dilakukan oleh seorang Ubed saudara penonton? Tampak umpan tanggung sehingga mampu dipotong sebuah intercept yang bagus sekali dari pemain belakang Dekit Tegal, membuahkan lemparan dalam untuk kesebelasan Persib. Hanif sang kapten kesebelasan kembali lemparan ke dalam saudara penonton, berikan turun ke belakang pada posisi Sandi, langsung Sandi arahkan ke daerah kotak penalti, amankan sendirian Sandi, tembak cepet saudara penonton, masih melambung jauh dan tolong bolanya berangetan. Set. Bola masuk 2. Membuahkan tendangan gawang saudara atau goal kick untuk kesebelasan Dekit FC. Saudara-saudara, para calon-calon penonton yang masih berada di luar pagar, yuk segera gabung untuk menyaksikan serunya pertandingan sore hari ini. Persib Santunan yang berhadapan dengan Dekit Tegal. Sementara kita saksikan bola berada di daerah pertahanan Dekit, berhenti di kaki Hanif, mampu diambil kali ini oleh nomor punggung 54 Agung melebar ke sisi kiri, turunkan kembali ke belakang, lepas bola melebar kembali pada posisi sebelah kiri, masih dalam kekuasaan para pemain Dekit. Umpan terobos sudah memasuki daerah lawan sendirian, lewati satu pemain, boleh diamankan oleh seorang Firman kelihatannya. Apa yang terjadi saudara penonton? Lemparan ke dalam kah? Oh, nampak seorang Firman nomor punggung 11 melakukan suatu pelanggaran, masih jauh di luar daerah kotak penalti. Terjadi pelanggaran untuk kesebelasan Dekit FC Tegal. Sementara Ajis dan kawan-kawan membuat pagar hidup rapi dan rapat untuk memendung tendangan bebas. Ya, ditinju berbahaya, masih bisa ditinju oleh seorang Bagus. Dengan bagusnya ya terjadi kemelut, bola masih berada di daerah pertahanan Persib, berbahaya, amankan saja, bola dibuang oleh Firman. Kembali kali ini bola jatuh di daerah Dekit FC Tegal, melebar pada posisi sayap kanan, masih jauh saudara penonton. Maksudnya bola diarahkan kepada seorang Agim, terlampau jauh dari jangkauan, dan kali ini lemparan ke dalam untuk kesebelasan Persib. Ada seorang Firman kelihatannya kerjasama dengan Dennis, masih Dennis kuasai bola, meluncur cepat, ada seorang Hanif sendirian, tembak.
tendangan volley dari seorang Hanif masih jauh dari sasaran, masih meninggi di atas mister gawang yang dijaga oleh Fatur. Saudara penonton, baru saja kita saksikan seorang Bahtiar kuasai bola, ya, dan dikejar oleh Iis. Pemain yang cukup rajin ini kerjasama dengan nomor punggung 6 saudara, itu saudara Bangun sudah arahkan kepada seorang Upet. Bola berhenti di kaki Sandi kerjasama dengan Upet melebar ke sayap kanan saudara penonton. Ada satu rekan, arahkan kembali, ada Upet, masih Upet saudara-saudara, arahkan kepada siapa? Datang nomor punggung 6 saudara Bangun kerjasama dengan Upet, cantik sekali, masih menekan persep, ada Es, langsung ke mulut gawang, membentur saudara. Kali ini bola ditahan dan dikuasai oleh satu pemain dari Dekit, diganggu oleh nomor punggung 14 saudara Sandi. Apa yang terjadi saudara penonton? Iya, seru sekali, saling jual beli serangan dilakukan oleh dua kesebelasan. Sandi bagi bola pada posisi Firman kali ini, masih kali ini Dekit, umpan terobos, ya, cantik sekali, begitu indahnya Ajis mengambil bola lewat slidingan yang luar biasa. Apa yang terjadi secara penonton? Tampak wasit melihat satu pemain nomor punggung 51 saudara Mustafa melakukan suatu pelanggaran terhadap Persep Santunan, tentunya membuahkan tendangan bebas sudah dilakukan kurang sempurna kali ini. Dennis, bola kandas di kaki lawan, berbahaya saudara penonton, masih berbahaya, umpan terobos dan masih normal saudara, bukan merupakan suatu pelanggaran. Hanif, sang kapten kesebelasan, berikan kepada seorang Dennis, cantik sekali Dennis, diganggu berhadapan dengan dua pemain lawan. Dennis sendiri, langsung Dennis, namun sayang apa yang terjadi saudara penonton, tampak asisten wasit menunjuk hanya melahirkan tendangan gawang saja untuk kesebelasan. Yes, kali ini kejar bola saudara penonton, dan apa yang terjadi? Lemparan ke dalam kelihatannya untuk lemparan ke dalam untuk kesebelasan Dekit. Ada nomor punggung 8 saudara 58 maksudnya. Lemparan ke dalam dibuang dan diamankan lewat sundulan seorang Bahtiar, jatuh dalam kekuasaan Iis. Ya, kita potongan saudara atau rekan panitia dimohon untuk membawa potongan-potongan tiket, ya, untuk undian berhadiah. Kita saksikan sementara bola berhenti di kaki Upet melebar ke kiri kepada seorang Iis sendirian, cantik sekali, dan Iis terjatuh saudara akibat dilanggar satu pemain dari Dekit Tegal. Masih berada di luar kotak penalti, kurang lebihnya 3 meter saudara penonton. Hanif terjatuh akibat satu pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Dekit Tegal, berada di sebelah kanan daerah garis kotak penalti, melahirkan tendangan bebas. Mampukah atau bisakah kesempatan ini untuk dijadikan satu gol bagi Persep Santunan? Sementara dilakukan, masih membentur secara penonton, dan bola dikuasai sepenuhnya. Apa yang terjadi? Ternyata asisten wasit sudah melihat bola sudah meninggalkan garis permainan, tentunya membuahkan tendangan pojok bagi kesebelasan Persep Santunan. Iis dan kawan-kawan, Hanif ada di daerah kotak penalti untuk menyambut tendangan pojok ini. Sudah dilakukan, datar datangnya bola, amankan dan dijauhkan dari posisi daerah penyerangan. Jatuh dalam kekuasaan Sandi, nomor punggung 14 Sandi, lepas umpan melebar jauh saudara penonton. Ada kawan di sana, mampu direbut. Apa yang terjadi? Pelanggaran kelihatannya dilakukan satu pemain dari Dekit, tentunya membuahkan tendangan bebas untuk kesebelasan Persep Santunan. Siapakah yang akan mengambil tendangan bebas ini?
Asepkah atau bukan yang akan melakukan tendangan bebas ini. Sementara Asep dan Ubed sudah menghadap bola untuk melakukan tendangan bebas. Sementara kita saksikan 5 pemain dari Dekit telah rapi untuk menahan dan membendung laju tendangan bebas. Ubed cantik sekali masih membentur tendangan dari seorang Ubed dan membuahkan tendangan pojok. Saudara penonton, tampak akan diambil oleh seorang Ubed. Tambah ayo main sih. Kalau mau menipan juga gue kecil kalau barak kerungu ini debong itu. Bagi penontonnya yang aktif lah. Ya, tendangan pojok saudara dilakukan oleh Muhammad Zahrial Ubed. Terhenti 9-14 tembak. Masih melambung. Terlampau tinggi, bola melambung di atas Mister Gawang lewat ayunan kaki kiri seorang Sandi yang punya nomor punggung 14. Tentunya saudara penonton hanya membuahkan tendangan gawang saja. Untuk kesebelasan Dekit sudah dilakukan cantik sekali saudara penonton. Bangun lewat sundulan kepalanya, namun bola diusir, dibuang keluar lapangan. Kali ini saudara-saudara membuahkan lemparan ke dalam. Untuk kesebelasan Persib Pesantunan akan dilakukan oleh Asep nomor punggung 9. Kelihatannya ada Asep di sana. Asep lakukan lemparan ke dalam, yang dituju adalah Dennis. Bola langsung diangkat saja lewat tendangan belakang. Satu pemain belakang dari Dekit kembali arahkan kepada seorang Ubed. Maksudnya bola lebih dekat dengan satu pemain lawan Dekit. Umpan terlepas amankan oleh seorang Bahtiar lewat sundulan. 14 kali ini ada seorang Sandi bagi bola, namun bola jatuh di kaki lawan. Sandi kembali melebar saudara penonton pada posisi bangun. Kelihatannya masih Persib melakukan tekanan, berikan kepada seorang Hanif. Terjatuh Hanif akibat satu pelanggaran yang dilakukan oleh satu pemain. Tiket dibawa ke sumber suara. Ya, membuahkan tendangan bebas dari penonton bagi kesebelasan Persib Pesantunan. Sementara kita saksikan saudara-saudara, Hanif dan kawan-kawan sudah berada di jantung pertahanan Dekit FC Tegal, tentunya untuk menyambut dan menyambung tendangan bebas ini. Langsungkah atau diberikan ke langsung? Ya, diberikan ke rekan. Berbahaya, lepas. Hanya membentur secara penonton dan dalam kekuasaan seorang Fatur. Sendirian, tidak ada kawan, tidak ada pemain Dekit di sana. Bola meluncur cepat meninggalkan arena pertandingan, membuahkan lemparan ke dalam. Ada di sana seorang Firman nomor punggung 11. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, yang dituju adalah seorang Hanif sendirian. Disontek saja, congkel bola keluar lapangan. Apa yang terjadi saudara penonton? Ternyata bola menyentuh kaki seorang Hanif. Kali ini lemparan ke dalam untuk kesebelasan Dekit, namun mampu diambil alih. Ada seorang Ubed, dia playmaker dari Persib, jatuh pada Iis, masih sendirian, umpan terlepas. Masih sayang, kurang akurat umpan seorang Hanif kepada seorang Hanif. Mampu dikandaskan oleh satu pemain belakang dari Dekit Tegal. Kali ini ada seorang Asep nomor punggung 9 maju ke depan untuk membangun dan membantu serangan, dan bola cepat bergulir meninggalkan arena permainan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, namun kali ini mampu direbut dan diambil alih sekaligus dikuasai oleh seorang Mustafa nomor punggung 51. Umpan tarik berbahaya, masih diblok dengan sempurna oleh seorang Sandi yang punya nomor punggung 14. Masih Dekit melakukan tekanan, angkat tinggi datangnya bola, arahkan ke daerah kotak penalti. ES datang turun ikut membantu serangan, membantu pertahanan, melebar pada posisi ES. Masih kuasai bola, kerjasama dengan seorang Bangun arahkan kepada seorang Ubed. Masih Ubed melebar secara penonton, yang dituju adalah seorang Asep. Masih Asep, tidak mampu diambil oleh seorang Asep.
lemparan ke dalam sudah dilakukan, kali ini masih dikuasai, bola berhenti di kaki nomor punggung 48 Satrio Heri Dekit. Satrio kerjasama dengan satu rekan, masih Dekit melakukan tekanan, mencoba menerobos, tidak mampu menerobos, bola jatuh di kaki Hanif. Hanif kerjasama dengan Dennis, arahkan kepada siapa, melebar pada posisi Hanif. Kelihatannya masih Dennis kuasai bola, terlampau lama Dennis kuasai bola, kali ini mampu direbut dan datang Bakhtiar. Masih Bakhtiar kerjasama dengan satu rekan nomor punggung 15 Aziz ada di sana. Masih Aziz sudah memasuki daerah lawan, masih Aziz kerjasama dengan Bangun, turunkan dan pantulkan kembali kepada Aziz. Aziz dorong ke tengah, ada seorang Sandi. Sandi bagi bola, ya sedikit demi sedikit menerobos dan terjatuh. Saudara Bangun membuahkan tendangan bebas. Saudara, ada Hanif kali ini melebar, arahkan kepada ES dan duel udara pun terjadi. Tampak pelanggaran, saudara penonton, dilakukan oleh seorang Bangun, tentunya membuahkan tendangan bebas bagi kesebelasan ekip Tegal. Sudah dilakukan oleh kapten kesebelasan Sisur, namun bola kandas di kaki Asep kelihatannya. Dan apa yang terjadi secara penonton, peluit panjang berbunyi. Jangan lupa untuk memperkuat, memberikan support ya, termasuk masyarakat lain. Puslat Tunggalika Kecimir besok sore akan berhadapan dengan PSD FC Domeling. Selamat persembahan dari Angkosim Kelampok, Koperasi Damandiri, dan dari BUMDes Desa Pesantunan. Dan ini ada informasi, mohon maaf apabila Anda semua masyarakat Pesantunan dan sekitarnya membutuhkan dana, ya telah dibuka namanya Koperasi Jasa Dana Sejahtera Makmur Bersama yang beralamat di RT 1 RW 9. Ya, kalau Anda butuh dana silahkan hubungi ke sana. Untuk pesantunan bisa menghubungi Bapak Sobirin Asli Sungapan. Untuk anak-anak semuanya ya sayang ya, keluar lapangan ya, generasi penerus bangsa. Dan perlu diketahui bersama, turnamen Pesantunan Cup Open 2025 ini terselenggara atas kerjasama Aku Viva air mineral yang biasa kita konsumsi bersama. Kemudian dari toko bangunan sumber guna Pesantunan. Kemudian dari kejar paket MU Bang Sri, kemudian dari Koperasi Merah Putih, Koperasi Damandiri Pesantunan, BUMDes Pesantunan, RSIA Permata Insani, RSIA Nuzula, serta Jati Motor dan beberapa sponsor-sponsor lainnya tentunya. Yuk kita kembali saksikan ke tengah lapangan. 0-0 Persib berhadapan dengan Dekit Kabupaten Tegal bersama Bung Slamet Zofan. Ya, terima kasih Bung Asif Awaludin. Yuk satukan pandangan kita saudara penonton ke tengah lapangan. Sementara Hanif lepas umpan yang dituju adalah Dennis, masih mampu dipatahkan oleh satu pemain belakang dari Dekit. Apa yang terjadi secara penonton? Tampak satu pelanggaran saudara-saudara dilakukan oleh satu pemain dari Dekit Tegal terhadap nomor punggung 6 saudara Bangun, tentunya membuahkan tendangan bebas. Sodorkan pada posisi Sandi. Sandi direbut dari belakang, bola memasuki daerah Persib, mampu diamankan oleh Aziz. Pantulkan Aziz ke sayap kiri. Hanif kali ini mampukah Hanif masih kuasai bola, turunkan ke belakang. Ada Bakhtiar. Bakhtiar kerjasama dengan nomor punggung 6 Bangun, langsung lepas. Miskomunikasi terjadi secara penonton oleh para pemain depan dari Persib Pesantunan. Masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Sementara kita saksikan
bola dikuasai oleh Bangun, bagi bola melebar jauh, yang dituju adalah ES, masih ES sodorkan ke belakang depan, langsung ES salah umpan ES, andas, namun sayang bola masih dikuasai oleh Sandi nomor punggung 14. Sandi langsung lepas ke daerah pertahanan, mampu diamankan oleh sang kapten kesebelasan, berbahaya saudara penonton. Diganjel. Angkat bola lewat tendangan penjaga gawang Fatur, tinggi datangnya bola, sundul saja ke depan lewat Ajis di sana yang punya nomor punggung 14 kerjasama dengan Sandi. Apa yang terjadi secara penonton? Tampak nomor punggung 43 seorang Kirom melakukan suatu pelanggaran, tentunya membuahkan tendangan bebas. Bahtiar kali ini kerjasama umpan pendek kepada seorang Hanif, Hanis berikan kepada Dennis, langsung ke mulut gawang. Sayang saudara penonton, masih melebar di sebelah kanan tiang gawang yang dijaga oleh Fatur. Masih imbang saudara-saudara, skor kacamata pada sore hari ini antara Persep Persantunan dengan Hekit Tegal. Pelanggaran saudara tampak dilakukan oleh nomor punggung 7 Dennis Persep, membuahkan tendangan bebas untuk kesebelasan Dekit. Sudah dilakukan, bola kali ini kandas dan dikuasai sepenuhnya lewat seorang Firman nomor punggung 11. Firman kerjasama arahkan kepada posisi Ubed, masih mampu dipotong Ubed. Kali ini serangan balik coba dilakukan. Apa yang terjadi secara penonton? Tampak Ubed dan saudara-saudara, akhirnya sore hari ini wasit mengeluarkan kartu kuning, diberikan kepada satu pemain dari Persep yang punya nomor punggung 17 tertulis nama Ubed. Ya, tentunya membuahkan tendangan bebas akan diambil oleh saudara Satrio 48. Angkat langsung ke jantung pertahanan, lagi-lagi masih diambil kali ini lewat Ubed. Angkat ke tengah, ada seorang nomor punggung 6 Dennis. Dennis lepas kepada Hanif, maksudnya mampu dibentur dan berhenti di kaki nomor punggung 51 Mustafa. Masih Dekit kuasai bola saudara penonton, masih Dekit, umpan pendek, salah umpan. Pergantian pemain dari Dekit FC, keluar nomor punggung 56 Darito, masuk nomor punggung 66 Haki. No power. Ya saudara penonton, pergantian pemain dari Dekit, saudara Darito nomor punggung 56 diganti oleh Haki dengan nomor punggung 66. Sementara mampukah Hanif kejar bola? Iya, terkejar bola oleh Hanif, umpan terobos berikan kepada Dennis sendirian, tertinggal bola dari kontrol Dennis. Apa yang terjadi secara penonton? Tampak pelanggaran pun dilakukan oleh satu pemain belakang dari Dekit FC Tegal. Kali ini membuahkan tendangan bebas saudara penonton untuk kesebelasan Persep Santunan. Tampak seorang Asep mendekat ke posisi bola. Siapakah yang akan mengambil tendangan bebas ini? Akan dilakukan oleh seorang Asep atau mungkin oleh seorang Hanif kelihatannya? Oh bukan, seorang Asep atau mungkin oleh seorang Bangun yang akan mengambil tendangan bebas ini. Sementara 1, 2 sampai 5 pemain dari Dekit FC membuat pagar hidup rat-rat, membuat pagar betis rapat untuk membendung laju tendangan bebas ini. Mundur beberapa langkah untuk melakukan tendangan bebas, dia langsung ke mulut gawang. Masih membentur saudara penonton oleh barisan tembok yang dilakukan oleh 5 pemain dari Dekit Tegal, hanya membuahkan tendangan pojok saudara penonton. Ada di sana seorang Asep nomor punggung 9. Asep tempatkan bola di titik tendangan pojok, mundur beberapa langkah Asep. Sementara Hanif bahkan Bahtiar sudah masuk berada di daerah kotak penalti.
Bahtiar sendiri melakukan Listrik mati. Nanti dulu, sabar. Mati ya. megapon gini. Beneran megapon nggak mati. Dipikirkan. Senggol biasanya. Ratmo. Ini. Woi. Gimana? Ini kanan. ternyata listrik tidak mati, kata Bung Haji Asep Aludin. Ya. Ya saudara, mari kembali ke tengah lapangan. Sementara kita saksikan terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Deki FC Tegal nomor punggung 48 Satrio melakukan tendangan, amankan lewat sundulan. Satu pemain dari Persib berbahaya dari Belambon, langsung tembak. Kali ini membantu serangan ES turun ke belakang, dipilihkan saudara penonton. Ada Firman lihatannya di sana. Masih apa yang terjadi saudara penonton? Bola meninggalkan lapangan pertandingan, membuahkan lemparan ke dalam, dikuasai sepenuhnya oleh seorang ES. Berhadapan dengan dua pemain lawan, bola kandas dan jatuh dalam kekuasaan Mustafa. Dari Dikit, Mustafa angkatkan saudara penonton. Seorang Paris lebih dulu berdiri di posisi offset, tentunya membuahkan tendangan bebas saudara penonton. Asisten wasit mengangkat bendera tinggi, suatu tanda Paris sudah lebih dulu berada di posisi offset. Tendangan bebas pun sudah dilakukan kali ini. Bola berusaha dikejar oleh seorang Is, namun Is kandas kali ini jatuh dalam kekuasaan para pemain dari Deki Tegal. Masih 12 Paris. Hanif kali ini sendirian, masih Hanif, kencang sekali Hanif dan penonton. Terjatuh saudara, didorong Hanif oleh satu pemain belakang dari Deki Tegal. Tentunya kali ini membuahkan tendangan bebas kembali untuk kesebelasan Persib. Akan diambil kelihatannya oleh seorang Upit. Ya, Upit mundur beberapa langkah, atau mungkin seorang Asep yang akan mengambil tendangan bebas ini. Boleh dihadapkan oleh seorang Upit yang punya nomor punggung 17. Sementara Hanif dan kawan-kawan sudah berada di daerah kotak penalti. Hanif sudah dilakukan, masih membentur saudara penonton. Diambil oleh Firman. Firman melebar saudara penonton pada posisi satu rekan. Lagi-lagi pelanggaran pun dilakukan oleh Deki. Kembali saudara penonton. Dan kartu kuning diberikan. Ada nyenggol. Aja sengaja tapi. Tampak diberikan kepada seorang Paris nomor punggung 12. Dikenakan kartu kuning sore hari ini. Membuahkan tendangan bebas saudara penonton. Untuk kesebelasan Persib Santunan. Lakukan tinggi datangnya berhasil. Gol! Masih melebar saudara penonton. Di sebelah kiri tiang gawang yang dijaga. Pergantian pemain dari Persib Santunan. Keluar nomor punggung 12 Bahtiar, masuk nomor punggung 3 Ali. Ali. Ya saudara penonton, baru saja bergantian pemain dari kubu Persib. Saudara Bahtiar keluar digantikan oleh saudara Alif dengan nomor punggung 3. Sementara umpan saudara pada posisi ES sendirian turunkan ke belakang. ES akan kepada Alif, maksudnya ES mampu merebut kembali bola. Ada nomor punggung 15. Masih tertahan saudara, dan terlalu kokoh barisan pertahanan dari Deket ini. Susah ditembus memang. Apa yang terjadi? Tampak nomor punggung 43 saudara Girom melakukan suatu pelanggaran saudara penonton terhadap Asep kelihatannya.
tentunya membuatkan tendangan bebas sudah dilakukan oleh Persib, melebar ke sisi kanan pada seorang Iis ke tengah pada Ubed, ada Dennis sendirian, umpan terobos, ada Alif di sana, masih Alif dan diamankan dan bola dibuang keluar lapangan, membuahkan tendangan pojok kelihatannya saudara penonton untuk kesebelasan Persib. Sudah dilakukan tendangan pojok, ini katanya bola disundul oleh Fatur, aman memang. Sementara dalam kekuasaan 14 Sandi lepas bola ke jantung pertahanan, tidak ada yang menjemput bola dari Sandi sehingga bola dikuasai sepenuhnya oleh seorang Fatur, penjaga gawang dari David Tegal. Bola berhenti di kaki umpan terobos menyilang, ada seorang hanya sendirian dan apa yang terjadi dalam penonton. Tendangan dari penjaga gawang Fatur membentur teman sendiri dan kali ini membuahkan tendangan pojok untuk Persib dilakukan, sudah menekan kali ini memasuki daerah kotak penalti, berbahaya. Dennis masih mampu ditahan. Apa hendak dikata dikepung oleh 3 pemain lawan. Saudara Dennis ini belum mampu menerobos dengan baik, lemparan ke dalam, jatuh dalam kekuasaan seorang Bangun berikan pada satu rekan. Persib masih membangun tekanan. Pelanggaran saudara penonton, Alif terlanggar oleh satu pemain dari Tekit, lagi-lagi membuahkan tendangan bebas untuk kesebelasan Persib. Kesantunan akan diambil tendangan bebas ini oleh seorang Ubed nomor punggung 17. Sementara Anip dan kawan-kawan sudah siap untuk menyambung dan apa yang terjadi saudara penonton? Asisten wasit sudah melihat tidak ada satu pemain Persib yang berdiri di posisi offset. Masih skor imbang saudara-saudara penonton. Sore hari ini Persib berhadapan dengan Dekit FC Tegal. Berhenti sejenak di kaki nomor punggung 6 Bangun. Namun apa yang terjadi saudara penonton? Bola meninggalkan lapangan pertandingan kali ini. Tendangan lemparan ke dalam sudah dilakukan. 17 seorang Ubed, pemain yang cukup rajin ini. Ubed kerjasama dengan Alif. Bola lepas dari kontrol Alif, namun masih jatuh dalam kekuasaan seorang Iis. Masih Iis arahkan kepada siapa? Iis, ternyata bola diberikan kepada seorang Dennis. Dennis kerjasama dengan seorang Ubed. Ubed melebar jauh. Ada seorang Bangun kelihatannya di sana. Langsung ya utak-utik bola diganggu satu pemain lawan, angkat. Ya saudara menonton, asisten wasit kembali mengangkat bendera tinggi, suatu tanda 3 pemain dari Persib terjebak dalam posisi offset. Belum berubah kedudukan saudara-saudara sampai saat ini, masih imbang skor kata-mata bagi kedua kesebelasan. Sudah dilakukan saudara penonton. Ya kali ini lagi-lagi apa yang terjadi? Nomor punggung 7 kelihatannya saudara Dennis melakukan suatu pelanggaran, tentunya membuahkan tendangan bebas. Tendangan bebas saudara penonton bagi kesebelasan Dekit. Sudah dilakukan tinggi datangnya bola tepat dalam posisi wing kiri. Anda kali ini mampu diambil oleh Is, cepat sekali Is, meluncur sendiri diganggu 2 pemain lawan, cantik sekali dan sayang. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Tidak mampu kontrol bola dengan baik Is, dikarenakan diganggu oleh 2 pemain lawan, dihadapkan oleh 2 pemain lawan tadi. Masih Persib kuasai bola lewat Ubed bagi bola kepada Bangun di sana, namun bola lebih dekat dengan lawan, berbahaya saudara. Bola dikejar oleh Ajis, sontak saja bola dicongkel keluar lapangan. Tindakan penyelamatan yang tepat sekali dilakukan oleh seorang Ajis.
bola diusir keluar lapangan, hanya membuahkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Deki FC Tegal. Ya, lemparan ke dalam saudara penonton sudah dilakukan dan dianulir oleh wasit. Kali ini bola membalik, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Persib. Informasi besok sore Puslat Tunggal Ika Kecipir berhadapan dengan PSD FC Demeling. Puslat Tunggal Ika Kecipir berhadapan dengan PSD FC dari Demeling. Nonton iki cukup badak ya APK. Ya, bola sementara di kaki Paris nomor punggung 12 terjadi berebutan, diambil kali ini oleh ES, terjatuh ES akibat pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Paris nomor punggung 12. Sudah dilakukan tendangan bebas kali ini. Hanif melebar ke sisi kiri, masih Persib mencoba melakukan tekanan dan kali ini kandas. Gagal lagi serangan yang dibuat oleh para pemain Persib Sambungan. Lagi-lagi terjatuh. Apa yang terjadi secara penonton? Dan kali ini tampak keluar kartu kuning yang sekian kalinya secara penonton diberikan kepada satu pemain dari Tekit, tentunya membuahkan tendangan bebas bagi kesebelasan Persib. Ada di sana seorang Ubed yang punya nomor punggung 17 Ubed, langsung angkat keluaran, masih mampu dan bisa dibaca dengan sempurna oleh seorang Fatur. Langsung sekaligus bola diangkat oleh Fatur dan jatuh dan dikuasai oleh 54 saudara Agim. Agim lepas berbahaya sendirian dan cepet. Saudara penonton, begitu melakukan tekanan serangan balik cukup sempurna dari TKT ini, namun sayang masih mampu diamankan oleh satu pemain belakang dari Persib Pesantunan. Sudah dilakukan tendangan gawang ini dan berbahaya dalam lapangan. Apa yang terjadi? Ternyata saudara penonton tidak disangka-sangka, kendati pun kesebelasan Dikit pada babak yang kedua ini dominan, sering ditekan, namun begitu melakukan tekanan balik membuahkan iya saudara penonton, skor berubah sementara. Ya, lompat tinggi yang dituju nomor punggung 6. Oh, ini maksudnya berhenti di kaki ES, masih ES pendek ke belakang, kembali menekan Persib. Ini nomor punggung 7 terobos maksudnya. Cukup kuat dan saudara penonton, memang susah ditembus barisan pertahanan dari TK ini. Kembali hari ini melakukan tekanan TK langsungan. Pergantian pemain dari Tekit FC, keluar nomor punggung 48 Satrio, masuk nomor punggung 46 Bupas. 48 benar ya? Bupas. Salah milih lawan bisa dipertemukan belum pertandingan ke orang semuanya ngawani. Ya, baru saja terjadi pergantian pemain saudara. Ya, nomor 10 Satrio nomor punggung 46 diganti, keluar masuk nomor punggung 46 Bupas dari Dikit Tegal. Ya, sementara tinggi datangnya bola diambil oleh seorang Iis kerjasama dengan satu rekan, terjadi kemelut, kebelutan bola di udara. Apa yang terjadi dari penonton? Nomor punggung 46 Bupas melakukan suatu pelanggaran saudara-saudara, dan kali ini sudah dilakukan tendangan bebas
ada di sana nomor punggung 6 seorang bangun mencoba umpan terobos pada seorang Dennis, masih Dennis sendirian dan masih dikit saudara penonton. Kuasai bola, tidak ada pemain yang dekat dengannya, malah justru terlanggar oleh satu pemain dari Persib, membuahkan tendangan bebas saudara penonton. Untuk kesebelasan Dekit ini, apa yang terjadi saudara? Sementara skor berubah, kesebelasan Dekit mampu mengejarkan jaga gawang yang dijaga oleh Bagus. Dengan demikian saudara penonton, Dekit FC Tegal unggul atas Persib 1-0 sementara ini. Pergantian pemain dari Dekit FC. Keluar nomor punggung 44 Asep. Masuk nomor punggung 40 Panji. Ya, pergantian pemain saudara penonton dari Dekit, saudara Asep keluar digantikan Panji dengan nomor punggung 40. Ya saudara-saudara, normal kembali. Sementara kita menyaksikan terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Dekit yang sudah unggul 1-0 ini. Langsung saja jauh bola diangkat ke daerah pertahanan, amankan oleh Bagus, penjaga gawang dari Persib, sodorkan ke depan pada posisi ES arahkan kepada seorang Hanif. Kembali masih Dekit kuasai bola, pendek-pendek, umpan pendek pun dilakukan. Lagi-lagi ES mencoba melakukan tekanan, melebar pada posisi Ubed lepas, ada Dennis di sana secara penonton. Dennis langsung jam. Iya saudara-saudara, sangat luar biasa Fatur. Kelihatannya memang beberapa kali dia memang sangat cerdik, pintar sekali membaca arah bola kemana seorang Fatur saudara. Ya, beberapa kali menggagalkan bola yang mestinya harus masuk ke sarang gawang. Masih kali ini tekanan kali ini lewat serangan balik oleh Dekit FC Tegal. Berbahaya saudara penonton. Lihat sendirian. Ya saudara, apa hendak dikata saudara penonton? Serangan balik yang sangat luar biasa dilakukan dan dibuat oleh Dekit FC ini. Nanti saya kira Saudara-saudara, tampak kembali bergetar jarak gawang yang dijaga oleh Bagus dari Persib ini. Ya, apa hendak dikata? Inilah saudara-saudara yang namanya permainan. Kadang suatu saat kalah, kadang suatu saat bisa menang. Itulah sepak bola. Apapun bisa terjadi. Demikian pula Persib. Seandainya di babak awal ini memang harus angkat koper barangkali. Itulah permainan sepak bola. Kita bagaimanapun harus bisa mengakui bersama. Ketinggalan 2-0 Persib ini sementara atas Dekit FC Tegal. Tidak disangka dan tidak dinyana. Sementara bola dikuasai oleh Hanif, langsung sodorkan kepada seorang Ubed, berikan kembali pada Hanif, langsung angkat. Yang dituju adalah ES. Masih ES saudara, kutak-kutik bola, mampu melatih satu pemain lawan. ES umpan terobos, langsung bola tanggung saudara penonton dari seorang ES. Informasi besok sore Puslap Tunggal Ika Kecipir berhadapan dengan PSD Jumeling. Ya mau ya. Pergantian pemain dari Dekit FC. Keluar nomor punggung 43 Girom. Masuk nomor punggung 53 Restu Bundo. Ya saudara penonton, baru saja pergantian pemain terjadi.
di kubu Dikit FC. Saudara Kirong nomor punggung 43 keluar digantikan saudara Restu dengan nomor punggung 53. Sementara tendangan bebas dari penonton terjadi untuk kesebelasan Persib Pesantunan yang sudah ketinggalan 0-2 atas Dikit FC Tegal, saudara-saudara. Sementara pagar betis dibuat rapat dan rapi oleh 4 pemain dari Dikit. Berbahaya lakukan overhead, saudara penonton, dan kali ini bola liar dan disambar jauh, bola di tengah dibuang ke tengah lapangan. Berbunyi di kaki paris 12, kembali tekanan dilakukan oleh Dikit Tegal. Berusaha dibayangkan dilakukan oleh Alif sendirian, masih umpan terus. Dikit kali ini masih terjadi apa yang terjadi dari penonton. Out saja, membuahkan lemparan ke dalam saudara penonton untuk kesebelasan Dikit FC Tegal. Ancang-ancang untuk melakukan lemparan ke dalam, tampak nomor punggung 46 saudara Upas. Harusnya menang ya, pandang gimana pasti. Upas saudara penonton, wasit menunjuk terjadi tendangan pojok untuk kesebelasan Dikit Tegal. Apa yang terjadi secara sementara, beberapa pemain dari Dikit, kapten kesebelasan dan kawan-kawan sudah masuk dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan ke pojok ini. Berbahaya. Ya, berbuah tendangan gawang untuk kesebelasan Persib Pesantunan. Ada Hanif sodorkan kepada seorang Ubed. Ubed sendirian, tidak ada kawan yang dekat dengan seorang Ubed. Hanif kali ini ambil bola, dibuang saja, diusir. Tindakan penyelamatan pun segera dilakukan oleh pihak kiri dari Dikit Tegal. Lemparan ke dalam saudara untuk kesebelasan Persib. Ada di sana seorang Ubed. Ubed bagi bola pada satu rekan nomor punggung 9 saudara penonton. Di daerah Asep, masih Ubed kerjasama, antulkan kembali pada Asep. Asep pada satu rekan, jatuhkan kepada nomor punggung 14 saudara Sandi. Masih Sandi, langsung angkat dan saudara penonton cepet. Yang cukup jauh dari seorang Alexis, jauh sekali jarak. Memang tidak disangka-sangka, tampak seorang Fatur tidak menyangka kalau seorang Aziz akan melakukan tendangan datar yang sangat keras dan sangat cepat ini, sekaligus bisa menggetarkan jarak gawang yang dijaga oleh Fatur. Dengan demikian cara penonton kembali berubah. Persib mampu meninggalkan memperkecil kekalahannya atas kesebelasan Dikit Tegal. Sudah dilakukan berbahaya, amankan. Bola dibuang keluar lapangan, membuahkan tendangan pojok saudara penonton untuk kesebelasan Persib yang masih ketinggalan 1-2 atas Dikit Tegal. Tampak akan diambil tendangan pojok ini oleh seorang Ubed kelihatannya nomor punggung 17. Ya, tendangan pojok sudah dilakukan, kembali diangkat dan bola kembali pada pelukan seorang Ubed. Gol! Overhead kelihatannya cara penonton dari seorang Iis. Hari ini bola meninggalkan lapangan pertandingan. Apa yang terjadi? Tampak hanya membuahkan tendangan gawang atau goal kick bagi kesebelasan Dikit FC Tegal. Mundur seorang Fatur beberapa langkah untuk mengambil tendangan gawang ini. Ternyata akan diambil oleh nomor punggung 49 Ma'ruf. Dilakukan dan diambil tendangan gawang oleh Ma'ruf. 49, tinggi datangnya bola, terjadi perburuan bola di tengah lapangan. Kandas di kaki nomor punggung 54 Agim. Agim cepat sekali, lepas Agim melewati seorang Alif dari Persib. Mampukah Agim melewati Alif kembali? Masih Agim, cepat sekali umpan pendek, terobos. Masih Dikit melebar ke kanan saudara penonton, langsung tembak ke mulut gawang. Masih di atas Mister Gawang, bola melejit, membuahkan tendangan gawang saja saudara penonton. Tendangan gawang untuk kesebelasan Persib sudah dilakukan.
sodorkan bola pada posisi Asep nomor punggung 9 kerjasama dengan Neis, dan saudara penonton belum panjang berbunyi Nomor yang beruntung adalah 1, 8, 4, 7, 5. 1, 8, 4, 7, 5. Ya, ayo. 1, 8, 4, 7, 5. RCS warna putih. Ya. Iya. Namanya siapa, Mas? Ya, terima kasih ya. Ya. Oke. Kemudian berikutnya ada satu kuning. Ya. Untuk warna karcis kuning akan mendapatkan bingkisan dari BUMDes Berita Mandiri, Berita Berdikari di Desa Pesantunan 05-327. Iya, 05-327. Monggo, siapa yang beruntung sore ini warna tiket kuning dengan nomor 05327. Ada Bu, Bapak? 05327. Oh ya, lari Mas. Ya, saya siap cocokan dulu. Cocok? Iya, dari mana Mas? Pesantunan? Mas, dari PP, dari pengawas pertandingan. Hadiah utama ke? Ambil satu maksudnya. Ya, kuning. Yang kuning, ya, biar hati. Dikucak-kucak. Mas Humed, ini nomornya diambil dari PP ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang mendapatkan cocok nomor ini 08-249. Ya, 08-249 akan mendapatkan hadiah satu sepeda gunung dari Bapak Ahmad Humaidi, anggota DPRD Brebes. 08-249. Coba nama cek. Benar? Baik, kami cek 08249 Pak Ahmad Humaidi. Saiki pundi Bapak? Namine sinten? RW pinten? RT pinten? Salaman karo Pak Dewane. Dewane sinten namine? Muhammad Humaidi. Salah Pak. Sing bener sinten ya Pak? Bedekan. Ahmad Humaidi. Salam. Dari RW 6 salaman karo Pak Dewane Pak. Terima kasih. Selamat ya Mas Tarto. Pak Tarto. Persembahan dari Pak Ahmad Humaidi, anggota DPRD